Halo semuanya, perkenalkan dengan saya Arifianti Safitri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang propaganda. Nah, yang pertama itu ada pengertian propaganda. Apa sih itu propaganda? Propaganda adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi pendapat, sikap, atau perilaku masyarakat terhadap suatu ide, tokoh, produk, atau kebijakan. Nah, biasanya bersifat sepihak dan sering tidak netral. Lalu ada tujuan dari propaganda. Tujuan utama propaganda itu yang pertama ada mempengaruhi opini publik, yang kedua mengajak masyarakat untuk mendukung atau menolak sesuatu, lalu yang ketiga meningkatkan citra atau menjatuhkan lawan, lalu yang keempat itu mendorong tindakan tertentu seperti membeli produk atau mengikuti ideologi. Nah, sejarah singkatnya, propaganda itu asal kata dari bahasa Latin propagere yang artinya itu menyebarkan. Pada abad ke-17, digunakan oleh gereja Katolik untuk menyebarkan agama, meningkat drastis pada Perang Dunia ke-1 dan ke-2 untuk menyebarkan pesan nasionalisme. Lalu yang berikutnya itu ada jenis-jenis propaganda. Apa aja sih jenis-jenis propagandanya? Nah, mari kita sebutkan ya. Untuk berdasarkan tujuannya, yang pertama, propaganda putih, yang artinya informasi berasal dari sumber resmi dan diketahui atau terbuka. Lalu yang kedua ada propaganda hitam, yang artinya sumbernya itu disamarkan atau dibuat seolah dari pihak lain, atau bisa disebut manipulatif. Lalu yang ketiga itu propaganda abu-abu, yang artinya tidak jelas siapa sumbernya, yang bisa dibilang itu ambigu. Lalu berdasarkan media, visual bisa terdiri dari poster ataupun gambar, lalu yang audio bisa berupa radio ataupun pidato, lalu yang digital bisa berupa media sosial. Nah, di sini mari kita baca untuk teknik propagandanya. Berdasarkan teknik umum, bandwagon mengajak orang ikut karena semua orang juga ikut. Lalu name calling menyudutkan lawan dengan kata negatif. Lalu glittering generalities menggunakan kata positif yang tidak jelas artinya. Transfer menghubungkan ide atau produk dengan simbol positif. Lalu testimonial menggunakan tokoh terkenal untuk mendukung ide. Nah, untuk contoh dari propaganda dalam kehidupan yaitu iklan politik. Pilih kandidat X untuk masa depan cerah, lalu poster minter, negara memanggilmu, lalu yang terakhir meme media sosial, konten satir yang menyudutkan kelompok tertentu. Nah, nggak hanya itu, kita juga bisa ketahui di sini ada dampak positif dan negatif dari propaganda tersebut. Untuk yang positifnya, yang pertama itu membangun semangat nasionalisme, lalu yang kedua itu menggalang dukungan untuk hal baik seperti kesehatan dan pendidikan. Lalu untuk yang negatifnya itu, yang pertama bisa menyebarkan kebohongan, memecah belah masyarakat, dan menyebarkan konflik atau diskriminasi. Nah, di sini juga propaganda di era digital. Propaganda di era digital itu, media sosial mempercepat penyebaran propaganda yang banyak digunakan untuk yang pertama itu ada hoax dan disinformasi, lalu yang kedua ada kampanye politik digital, lalu yang terakhir ada perang opini di internet. Nah, kesimpulan dari propaganda adalah alat komunikasi kuat yang bisa berdampak baik atau buruk tergantung penggunaannya. Memahami propaganda membantu kita menjadi masyarakat yang kritis dan tidak mudah terpengaruh. Jadi hanya itu aja yang bisa Fitri sampaikan tentang presentasi propaganda. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.